Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kembali kita tentunya harus berbicara tentang persiapan tim nasional Indonesia, tim senior kita yang nantinya akan menghadapi Irak tanggal 6 Juni dan Filipina tanggal 11 Juni yang akan datang. Semua pemain seperti dalam video-video saya sebelumnya, semua pemain dikatakan oleh manajer tim Pak Sumarji akan berkumpul pada tanggal 27 dari siang hari sampai malam hari, tanggal 28 pagi semua sudah harus ikut latihan perdana di bawah pimpinan STY dan tim kepelatihan. Kemudian akan mempersiapkan diri menghadapi laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan. Pertandingan itu akan dimainkan pada sore hari jam 16.00. Ini dalam rangka untuk STY melihat kerangka tim dia, starting 11 apa yang akan dimainkan nantinya menghadapi Irak, termasuk menghadapi Filipina. Dan pertandingan melawan Tanzania ini harus dimanfaatkan dengan baik. Memang ada sedikit yang harus diperhatikan, jangan sampai pemain-pemain kita yang akan bertanding melawan Irak dan Filipina itu mengalami cedera. Ini akan sangat berbahaya tentunya, tapi saya pikir STY sudah tahu apa yang akan dilakukan nantinya pemain-pemain, karena dia tidak akan memaksakan semua pemain-pemain terbaiknya itu harus tampil full. Mungkin seluruh pemain yang dipanggil, ya, yang berjumlah sekarang sudah diumumkan 22, nantinya masih disiapkan 4 slot lagi. Cuma kita belum tahu siapa itu yang akan masuk. Biasanya STY akan ambil dengan 26 pemain, meskipun 23 pemain yang akan disodorkan nantinya untuk masuk di entry by name nanti untuk persiapan menghadapi Irak dan Filipina. Nah, pasti dia akan coba semua pemain yang akan direkrut menghadapi Tanzania. Tapi banyak tentunya yang bertanya-tanya, kemungkinan besar Martin Paes, Calvin Verdong, Jan Schraven ini akan masuk atau tidak. Karena memang STY masih punya waktu untuk bisa melihat ini, memberikan kesempatan, makanya hanya 22 yang diumumkan. Penjaga gawang pun cuma 2, ya, dia tidak bisa menambah lagi. Dia hanya ada Adi Satrio di sana dan juga dengan Hernando Ari yang disisakan. Nah, makanya satu slot ini mungkin saja buat Martin Paes yang sekarang sedang ditunggu untuk penyelesaian akhir di CAS dan juga perpindahan alih federasi dengan KNVB. Dan Pak Ketua Umum, seperti yang saya sebut dalam video sebelumnya, saya juga sudah coba untuk WA kepada beliau dan beliau bilang memang belum, tetapi terus diupayakan agar baik Paes, Verdong dan Rahman ini tuntas di akhir bulan ini, ya, dan mereka bisa didaftarkan untuk bermain. Karena 22 pemain yang diumumkan oleh PSSI itu masih sifat sementara. 22 itu tidak akan berubah memang, tapi hanya ada penambahan. Makanya sementara itu masih akan berubah lagi penambahan ini. Ya, siapa tahu nama-nama yang saya sebut tadi itu akan masuk. Ada juga yang bertanya-tanya bagaimana dengan Witan Sulaiman, karena kabar sebelumnya kan dia rencana katanya akan naik haji, padahal sebenarnya Witan itu tidak bisa kalau bisa dikatakan di sini ikut dalam pertandingan menghadapi Irak karena dia sudah terkena akumulasi 2 kartu kuning. Sebenarnya itu. Sehingga percuma kalau STY memasukkan juga nama Witan, tidak mungkin dia bermain. Sama seperti kasus Asnawi Mangku Alam. Ya, ketika mendapat kartu kuning, ya, ada 2 kali yang menghadapi Irak dan Filipina, dia tidak bisa bermain dalam pertandingan pertama melawan Filipina di Jakarta, dan dia baru bisa didaftarkan pada pertandingan sesudah itu di Hanoi. Ya, Witan juga dalam 2 pertandingan menghadapi Vietnam, baik di Jakarta dan Hanoi, itu mendapatkan kartu kuning, sehingga akumulasi ini yang membuat Witan itu sementara dicoret. Nama Witan bisa aja muncul terisi kembali itu pada saat menghadapi Filipina dalam pertandingan terakhir tanggal 11 Juni. Ya, seperti Asnawi yang saya bilang tadi kan, tidak ada di pertandingan pertama di Jakarta lawan Vietnam, tapi pertandingan kedua lawan Vietnam di Hanoi dia ada. Nah, itu saya pikir teman-teman, sehingga nama Witan hilang. Saya tidak tahu juga dengan Elkan Bagot, apakah dia akan mendapat kesempatan lagi untuk diambil, karena nama terakhir Elkan Bagot kan tidak ada. Elkan Bagot ini, ya, kita tinggal akan tunggu, ya, bagaimana STY, apakah ada perubahan dengan memasukkan kembali. Tapi saya pikir ketika STY tidak memasukkan lagi Elkan, nampaknya mungkin Elkan tidak akan dipanggil untuk pertandingan menghadapi Irak. Ya, kita tidak tahu ada perubahan lagi menghadapi Filipina, tapi untuk Irak tidak. Nah, 3 slot yang tersisa itu disisakan tadi saya sudah bilang, karena penjaga gawang baru 2. Mungkin ketika PSSI mengebut ini dan Martin Paes tuntas semuanya, itu akan masuk penjaga gawang ketiga, ya, yang masuk. Tapi dia kalau dia masuk di sini, dia akan menjadi penjaga gawang utama untuk bisa berada di atas Eri, Hernando dan juga Adi Satrio. Oke. Nah, Calvin Verdong
dan Jens Raven ini adalah dua nama lain yang memang disiapkan untuk masuk, untuk mengikuti gerbong ini. Karena itu yang Pak Ketua Umum sudah bilang, terus akan berusaha ya kepada media juga. Sebelumnya Pak Ketua sudah bilang kan di minggu ketiga bahkan diupayakan. Nah, kita akan tunggu nantinya lihat. Kemarin juga saya sudah coba untuk bertanya apakah akan tersedia Verdonk dan Raven. Pak Ketua bilang memang saat ini belum. Tapi terus diupayakan untuk bisa masuk ya, untuk bisa mereka dapat bermain. Makanya Pak Ketua bilang doakan saja ya. Kita dukung. Tentunya kita tunggu kan masih ada tanggal 27. Semua kita akan lihat atau sampai akhir bulan ini ya bagaimana nama-nama mereka masuk atau tidak, tapi Pak Ketua masih berharap, ya masih optimis untuk bekerja keras. Ya seperti teman-teman tahu ketika bagaimana Tom Haye dan Ragnar kan dikejut habis saat itu, dan akhirnya mereka hanya punya 1 pekan untuk ahli federasi dan bisa bermain. Mereka tidak bermain dalam pertandingan pertama melawan Vietnam di Jakarta, itu hanya Jai Ises yang awali debut di sana bersama dengan Nathan Chow, tapi di Vietnam di Hanoi di Stadion Maidin mereka bermain dan tampil luar biasa ya, Tom Haye dan juga dengan Ragnar, di mana Ragnar ikut membuat gol perdana dia dalam debut dia, langsung 1 gol di gol kedua kita setelah Itzias membuat gol dengan tandukan kepala hasil umpan asis dari seorang Tom Haye. Dan ini yang akan ditunggu oleh kita semua ya, masyarakat penggemar sepak bola Indonesia berharap ya ayo dong Martin Paes bisa bermain karena mereka ingin nonton, bisa memenuhi stadion GBK di saat akan menghadapi Irak. Kita harus bisa mengalahkan Irak setelah 2 kali kalah melawan Irak di Basra dan juga di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu. Saatnya sekarang kita bisa melakukan yang terbaik. Apalagi kalau sudah ada Martin Paes, akan jauh lebih bagus. Ya, sehingga juga mereka menginginkan Verdonk bisa ada. Ya, kalaupun Verdonk tidak bisa ada, tapi kita di bek kiri itu banyak pemain. Yang masih ada Sain Patinama, Nathan Chow juga bisa diaktifkan di sana. Ada Pratama Arhan yang juga bisa bermain di posisi bek kiri. Jadi memang kita full kuat dengan pemain-pemain yang ada di garis belakang terutama di kiri. Namun sekali lagi orang juga pengen melihat dengan Verdonk ini akan tampil. Ya semoga semua urusan Verdonk itu berjalan dengan mulus termasuk Jens Raven. Ya karena dia juga masih berusia 18 tahun, juga dia pasti akan ikut dengan tim U20-nya Indra Safri. Ya bisa juga dia akan dibawa. Karena Indra Safri sudah bilang akan dicoba Jens Raven ini bermain di Toulon. Ketika kita diundang di sana di Perancis di tanggal 3 sampai tanggal 11 kalau nggak salah, turnamen yang ada di sana, dan pemain-pemain U20 ini akan dicoba termasuk dengan Jens Raven yang akan dimainkan. Ya, kita akan nantikan bersama teman-teman semua perkembangan terakhir ya dari tim nasional kita untuk bertarung menghadapi Irak dan juga Filipina. Semoga ketika kita menghadapi Tanzania itu sudah bisa dilihat ya siapa yang akan dimainkan oleh STY. Tapi menurut saya ya seandainya tidak ada juga Martin Paes, Hernando Ari akan main. Kalau ada Martin Paes pasti Martin Paes akan berdiri di bawah Mistar. Di kanan itu untuk sementara pasti Asnawi akan dimainkan. Karena dia kapten ke-11. Tidak mungkin Sandi akan dimainkan oleh STY. Akan ada pergantian mungkin di babak kedua ketika Asnawi ditarik, Sandi masuk. Ini ya, kita akan lihat melawan Tanzania untuk uji coba. Oke, Isyas belum bermain. Mungkin belum bermain karena belum dikasih. Dia akan baru bisa datang mungkin di antara tanggal berapa ya, sebelum 2-3 hari sebelum pertandingan. Karena dia masih akan memperkuat Venezia ya di playoff untuk lolos ke Serie A. Tapi dia akan bermain, Isyas. Namun melawan Irak, tapi melawan Tanzania mungkin tidak ada namanya bisa. Nah di belakang itu masih ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho yang akan tampil bersama dengan Jordi Amat. 3 ini akan dipasang melawan Tanzania. Di kiri itu jika Verdonk tuntas, Vero akan bermain. Tapi bisa juga Verdonk jika belum tuntas itu pertama Arhan yang ada di sana atau Sain Patinama yang akan dimainkan di sisi ini. Nah di gelandang sudah pasti Tom Haye akan bermain bersama dengan Ivar. Ya kemudian kita akan melihat juga di posisi depan kalau bermain dengan 3 back tadi saya sudah sebutkan kan Jordi Ridho yang akan bermain di sana, Justin Hubner. Mungkin saja Zain akan bermain di kiri, Asnawi ada di kanan, 2 di tengah Ivar Jenner dan Tom Haye. Marcelino yang ada di depan akan bermain dengan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Itu yang menurut saya akan ada. Ya kalau tidak ada Zain di kiri ya pasti Pratama Arhan yang akan dicoba. Nathan Chow itu mungkin akan bermain di babak kedua. Karena semua pemain pasti akan ditarik. Bisa aja 1 kali tarik bisa 10 pemain ditarik babak pertama digantikan dengan 10. Bisa dilakukan oleh STY saat menghadapi Tanzania untuk menjaga resiko jangan sampai ada pemain yang cedera.
Ya, oke. Sampai di sini yang saya Bung Ropan untuk berbicara dengan persiapan tim nasional kita sambil menunggu info-info lainnya yang ada untuk kita bicarakan pada teman-teman semua. Ciao.